10 lebih nih. Stop. Oke, kita masuk ke pasal baru. Bukan pasar baru, pasal baru. Yaitu mengenai topiknya persamaan diferensial linear orde 1. Diferensial, ini salah nulis ya. Diferensial. Kurang E ya. Nah, bentuknya secara umum yang telat di depan ya. Bentuknya gini, ada persamaan diferensial, bentuknya seperti ini. Kita sebelumnya udah membahas persamaan diferensial yang pakai pemisahan variabel. Contohnya di model pertumbuhan, dy per y sama dengan apa dt gitu ya. Semua yang ada dy dengan y, yang ada dt dengan t itu. Nah, depan baru datang. Kalau bentuknya seperti ini, pakai pemisahan variabel nggak bisa. Kita nggak bisa misahin yang dy semua dengan y, yang dx dengan x. Coba aja, nggak akan bisa ya. Jadi diperlukan metode yang lebih lain lagi. Nah, caranya ini baku. Jadi caranya ya udah semacam aja gitu ya. Cuma harus bisa mengintegralkan tentunya. Caranya adalah sebagai berikut. Kita hitung dulu ini. Integral E pangkat ini nih, PX tuh ini ya. Hati-hati kalau di soalnya suka dijebak. Di soalnya suka dijebak ininya minus. Kalau ini minus harus dimasukkan minus ya. Jadi yang di sini itu koefisien dari Y. Ya. Nah ini dihitung di depan ya Mbak, telat. Setelah dihitung, kita kalikan kedua ruas dengan yang namanya faktor pengintegral ini. Kelihatannya rumit, nanti udah di soal gampang mengingatnya. Bahkan nanti merem juga bisa. Bentuknya kelihatan rumit padahal enggak. Nah, setelah semua ruas dikalikan ini, kita lihat yang kiri itu turunan dari ini. Coba saya perlihatkan ya. Ini saya crop aja semuanya. Dan nanti dilanjutkan dengan tulisan tangan. Tuh, sampai sini. Kita lihat. Saya mau lihat bentuk ini. Y sama dengan, jangan Y lagi. Saya punya U itulah ya. Y kali E pangkat integral PX dx. Kalau diturunkan terhadap X, jadi apa? Perkalian ini. Y-nya fungsi X. Jadi dx atau Y aksen ya. Ya aja ini kelihatannya rumit. Enggak lah. Ditambah Y-nya tetap. E pangkat itu turunannya apa? E pangkat itu turunannya tetap E pangkat. Kali turunan ininya. Turunan integral ini apa? Ya PX ya. Ini dx. Di depan. Yang telat di depan. Jadi, aduh banyak yang telat. Oke, kita lihat turunan dari ini, tak lain adalah ini, sama nih. Y aksen, E pangkat ini, ditambah ini, Y kali P, ini Y kali P, kali E pangkat. Jadi ruas kiri itu tak lain turunan dari ini. Ya. Nanti selalu seperti itu. Nah, kenapa dia dinamakan faktor pengintegral? Mengakibatkan kalau kita kalikan, ruas kiri itu bisa diintegralkan dengan mudah. Coba saya teruskan ya. Ini menjadi D dari Y E pangkat integral PX
dx sama dengan dx saya bawa ke belakang, qx kali e pangkat integral px dx ya. Depan. Aduh. Nah, integralkan kiri kanan. Yang kiri jadi apa? D kuda. Ya kuda ya integralnya ya. Dx x. Du u. D kuda ya kuda. Ruas kanan sih belum bisa dihitung ya. Biar aja integral dari qx e pangkat integral px dx. Atau y-nya sama dengan kedua ruas kita bagi dengan ini. 1 per e pangkat integral px dx. Kelihatannya rumit gitu ya. Kok sama dengan? Padahal nanti kalau udah di soal tidak. Kali. Gimana nginget sih ini rumus? Ya jangan diingat-ingat. Dilupakan aja biar nilainya juga jelek gitu ya. Nah jangan diingat rumus akhirnya ini. Nanti setiap kali ada soal kita berangkat dari sini. Dah teorinya itu kita lihat soal-soalnya sambil nanti saya merujuk balik ke sini. Foto pakai Apple lagi. Nah, satu hal yang perlu dicatat nanti aja waktu di soal dah. Kita lihat contohnya. Gampang nanti kalau udah ke contoh gampang kok. Nih, nggak usah lah. Contoh. Nah, kalau soalnya kayak gini, keluar sebagai tipe A. Kalau yang bawahnya, keluar sebagai soal tipe B. Tergantung ya. Ini kan harus merumuskan dulu persamaannya. Ini langsung aja. Coba langsung pun kan harus tahu metodenya. Langkah-langkahnya. Tentukan solusi ini. Harus disusun dulu menjadi PD linear order 1. Kayak gini ya. Turunan tambah sesuatu kali y-nya. Tambah ini tanpa ada y-nya. Soal kita udah tersusun demikian. Ini turunan kali sesuatu kali y. Tambah ini nggak ada y-nya ruas kanan. Kalau belum gitu ya diatur. Misalkan soalnya gini. Ditambah apa? 2y sama dengan sin x. Ini harus kita ubah dulu supaya menjadi y aksen ditambah 2 per x kuadrat y sama dengan sin x per x kuadrat gitu. Supaya ini y aksen tambah sesuatu kali y sama dengan ini di kanan nggak ada y-nya. Boleh konstanta juga ya kanannya. Nah ini saya tutup. Harus pokoknya bentuk baku. Selanjutnya prosedurnya udah baku. Tadi kita hitung apa namanya? Faktor. Aduh bentar kejauhan. Faktor pengintegral. Bentuknya selalu E pangkat ini nih ya. Kalau min ngikuti min ya. Integral 2 per x dx. Ini P-nya ya. Tadi di depan dinamakan px. Hati-hati kalau minusnya ikut di sini ya. Kalau ininya plus ya nggak masalah. Kalau ini minus 2 per x itu ya minusnya harus ikut di sini. Itu yang suka salah di ujian. Nah, gitu ya. Oke. Kita hitung dulu ini. 2 integral seper x dx. Integral seper x dx apa? Hah? Ln apa? Hampir diguyur. Ada mutlaknya ya. Nggak perlu pakai konstanta untuk faktor pengintegral.
Pakai konstanta juga boleh, tapi ngerepotin nanti hitungan bawahnya. Nggak perlu. Karena ini tujuannya hanya bukan solusi, hanya supaya nanti ruas kiri bisa diintegralkan dengan mudah. Namanya juga faktor pengintegral. E pangkat ln ini bisa ke belakang, betul? Sama dengan mutlak X kuadrat. Kalau mutlak X kuadrat, mau X-nya positif, mau X-nya negatif, ya akan sama dengan X kuadrat saja. Ya, kalau X kuadrat pasti positif. Kemudian langkahnya tadi apa? Kalikan semua ruas dengan faktor pengintegral. Ditambah X kuadrat kali. Nggak usah disederhanakan dulu ya. Tulis aja kali gitu. Satu-satu. Sin 3X dibagi X kuadrat. Nah, kemudian kita merem. Nggak mau merem. Merem aja ini, ruas kiri pasti turunan dari Y kali faktor pengintegral. Udah, nggak usah direka-reka. Nggak percaya dia mukanya. Nggak percaya ke saya, nanti ujian nggak bisa loh. Kita lihat tadi di teorinya kan ini. Setelah dikalikan, ruas kiri itu Y kali faktor pengintegral. Selalu. Ya. Y kali faktor pengintegral. Saya tulis di sini. Y kali faktor pengintegral. Ya, yang ini ya. Nah, faktor pengintegral. Oh, tapi kalau ditulis gitu sekarang saya nulisnya gimana? Sama dengan gitu ya. Ruas kanan mah sederhanain aja menjadi sin 3x. Oh ya, dx ya. Turunan terhadap x. Sehingga d dari yx kuadrat, dx-nya pindah ke kanan. Kita integralkan pakai hijau biar adem ya. Gembira, kamu kok kurang gembira hari ini? Kenapa, sakit lagi? Sakit perut gitu? Enggak? Enggak ya? Ruas kiri jadi berapa? Y X kuadrat. D kuda ya kuda. Kanan menjadi apa? Hah? Salah. Apa kali lagi? Oh, min sepertiga, betul. Ada minnya ya. Cos 3x tambah C. Oh, udah kan ketemu Y-nya. Min sepertiga ke belakang kan X-nya. Ditambah C per X kuadrat. Cari C-nya. Dari mana? Kalau diberikan syarat. Ini diberi syarat deh. Ambil dulu syaratnya. Nah, dari syarat ini saya hitung apa? Waktu X-nya 1, Y-nya 0. Y-nya 0, waktu X-nya 1. Cos 3 kali 1 ditambah C per 1 kuadrat. Sehingga diperoleh C-nya sama dengan berapa? Sepertiga cos 3 ya. Cos 3. Sehingga solusinya bisa saya tulis ulang menjadi min sepertiga X kuadrat cos 3X ditambah 1/3 X kuadrat cos 3. Begitu. Ya.
Ingat, selalu cari faktor pengintegral, kalikan, ini dari sini merem aja, merem. Yaitu dy kali faktor pengintegral. Udah dibilangin gitu, tidak percaya. Ya sudah, nggak bisa nanti ujian. Oke, kita lanjut nomor 2. Kita copy dulu ini. Kenapa pakai ciluk, Pak? Biar cepet ya. Ciluk, Pak, gitu. Nah, saya mau pinjam gambar dari mahasiswa farmasi. Gambar dari mahasiswa farmasi, Neng Ivon. Nah, gambarnya mau saya pinjam. Neng Ivon. Neng Ivon ini mahasiswa farmasi 2010. Kita baca soalnya pelan-pelan. Populer keluar, di tutorial ada. Tangkinya 2. Ngucur dari yang satu, pindah ke tangki yang kedua, baru bocor. Nah, tangki berisi 120 liter air asin. Gitu ya. Ini ada 120 liter. Mengandung, bukan hamil, memuat 75 gram garam. Jadi konsentrasi awal berapa? Konsentrasi larutan garam saat awal berapa? Konsentrasi itu adalah jumlah zat kan dibagi volume larutan kan? Nah, kurang 5 aja kok protes. Mahasiswa kurang 1 juga nilainya protes. Air asin juga air garam yang berisi 1,2 gram garam per liter. Ini 1,2 gram garam per liter. Berarti konsentrasi yang masuk ya ini ya. Masuk ke tangki dengan laju 2 liter per menit. Jadi konsentrasi larutan garam yang masuk lebih pekat daripada yang di dalam sini kan ya. Yang di dalam sini kan 75 versus 20. Ini kan kurang dari 1. Yang masuk konsentrasinya 1,2 gram garam per liter. Lebih pekat. Oke. Kemudian air asin juga keluar dari tangki dengan laju 2 liter per menit. Masuk 2 liter, keluar 2 liter, berarti volumenya tetap, betul? Tapi konsentrasi garamnya akan naik, betul? Awalnya segini, nanti yang masuk lebih pekat, akan naik. Coba bayangkan, kalau dibiarin lama terus, berhari-hari itu, ini volumenya akan 120 terus, betul? Konsentrasinya kira-kira akan berapa ya? 1,2 ya lama-lama. Ngikuti yang masuk kan. Yang ini udah nggak ada artinya yang awal. Tapi kita akan hitung tapi nanti. Betul enggaknya? Nah, tentukan konsentrasi garam dalam tangki setelah 1 jam. Dan untuk T yang sangat besar. Setelah 1 jam dulu aja. Kita ini akan pakai satuannya menit, karena masuknya menit. Ini nanti tentukan konsentrasi garam dalam tangki setelah 60 menit ya. Jadi satuannya menit. Oke, kita mulai notasikan. Saya tidak akan menghitung konsentrasi garam. Yang akan saya hitung adalah jumlah garamnya. Ya. Karena lebih gampang. Kalau konsentrasi kan harus jumlah garam dibagi volume larutan. Kalau jumlah garamnya aja kan 75 gitu. Jadi nanti kalau pengen mendapatkan konsentrasi, ya udah jumlah garamnya aja dibagi volume larutan. Dan di sini volumenya selalu 120. Jadi mulai misalkan. Misal
T itu waktu dalam menit. Kemudian misal lagi, apa itu? Misal lagi, Y itu jumlah garam. Bukan yang masuk atau yang keluar, tapi yang dalam tangki. Dalam tangki. Jadi saya punya Y0 sama dengan 75 ya. Awalnya ada 75 gram garam. Nah, mau membentuk sekarang persamaannya. Ini ada garam masuk, ada garam keluar. Coba kita lihat. Perubahan jumlah garam terhadap waktu. Atau laju perubahan garam. Laju perubahan jumlah garam dalam tangki. Itu kalau laju berarti perubahan jumlah garam kan ya. Y kan jumlah garam tadi. Ini Y jumlah garam. Terhadap waktu dalam satuan menit. Iya kurang 5 dari tadi ya. Udah 2 kali dikurangi 5 jadi udah kurang 10 tuh kalau nilai. DY DT sebentar. Lanjut lagi. Berarti sama dengan jumlah garam yang masuk. Ini kan bertambah yang masuk. Dikurangi yang keluar, betul? Yang keluar. Oke. Jumlah garam yang masuk berapa? Sebentar. Lanjut. Jumlah garam yang masuk berapa banyaknya garam? 2 kali konsentrasinya kan ya? 2 kali 1,2 gram per liter. Enggak gram per liter. 2 liter. Oh, gram per liter dong konsentrasinya. Masuknya 2 liter per menit. Jadi kalau dikalikan, pokoknya harus gram lah, masa? Iya per menit. Ini DT itu perubahan Y per menit. Dikurangi yang keluar berapa? Berapa garamnya? Sama atau 0 DT-nya? Berapa yang keluar? Gampang aja. 2 kan keluarnya 2 kali konsentrasi garamnya, betul? Konsentrasi garam dalam tangki kan? Konsentrasi kali volumenya kan sama dengan jumlah zat kan? DY DT sama dengan 2 kali 1,2, 2,4. 2 kali konsentrasinya berapa? Itu mah waktu awal. Kan berubah. Pintar juga si Jinping nih. Ya pintar lah. Dia jumlah garam tadi kan dimisahkan Y. Berubah-ubah. Karena yang masuk lebih pekat dari yang keluar. Dibagi volume. Ya konsentrasinya setiap saat. Dianggap begitu masuk, larutannya tercampur homogen ya. Nah, ini udah jadi PD linear order 1. DT-nya Y aksen minus 2 per 120 jadi 1/60 plus ya. Sama dengan 2,4. Udah saya susun seperti ini kan. Y aksen tambah sesuatu Y sama dengan sesuatu. Y aksen tambah sesuatu kali Y dengan sesuatu. Udah kayak nomor 1 cari solusinya. Jadi kita hitung faktor pengintegral. Udah ini mah tinggal
prosedur aja ya. Kayak nomor 1. Pangkat integral apa? Hati-hati kalau minus. Kalau di sini minus, ikut ya minus di sininya. 1/60. Enggak, kan variabelnya T. Ya, jangan dx. Pangkat apa ini? Integralnya jadi apa? 1/60 T gitu? Betul ya? Nggak bisa sederhanakan lagi? Ya udah, kalikan kedua ruas dari persamaan diferensialnya. Kali Y aksen ditambah 1/60 Y sama dengan 2,4 kali pangkat 1/60 T gitu ya. Apa ini? Terima kasih, terima kasih. Oke. Ini kembali dengan merem aja. Tuh, kamu sih nggak merem, jadi nggak percaya. Turunan dari apa tadi? Y kali faktor pengintegral. Udah, percaya aja, nggak usah dihitung-hitung. 2,4 pangkat 1/60 T ya. Itu berarti itu langsung udah pakai aja gitu ya, bukan dari penurunan ini ke sini nggak usah diturunin lagi, karena tadi di rumus umumnya waktu diturunkan udah terturunkan. Ini tuh selalu turunan dari Y kali faktor pengintegral. Selalu Y kali faktor pengintegral. Jadi emang udah langsung gitu. Pokoknya aturan si Jinping jangan diubah-ubah. Nah, begitu ya. D dari Y kali pangkat 1/60 T sama dengan 2,4 pangkat 1/60 T dt gitu kan? Betul ya? Nah, integralkan terhadap ya masing-masing variabelnya. Integralkan ruas kiri menjadi selalu jadi Y kali faktor pengintegral. Yang ruas kanan menjadi apa itu? 2,4 pangkat AT dt diintegralkan jadi apa ini? Hah? Oke, ini integralnya ini. Kedua ruas kita bagi dengan ini supaya keluar Y-nya. 2,4 kali 60 adalah 144. Cari C-nya dari mana? Tadi Y0 berapa? 75, yang dari tadi kurang 5-nya aja. Jadi saya masukkan Y0 75 waktu T-nya 0. Pangkat 0. Jadi C-nya dapat 75 dikurangi 144 berapa? Minus 69 ya. Bener? Nah, jadi Y-nya sama dengan 144 ditambah kurang 69, C-nya min 69. Ini saya ke ataskan ya, menjadi pangkat min 1/60 T. Pertanyaan soalnya bukan ini. Apa? Setelah 1 jam. Setelah 1 jam 60 menit ya. Jumlah garamnya
144 dikurangi 69 kali E pangkat min 1/60 kali T-nya 60. Sama dengan 144 dikurangi 69 kali E pangkat min 1. Dah, E min 1 biarin aja kan kita angkanya nggak tahu. Belum menjawab pertanyaan juga. Kenapa? Kita lihat pertanyaannya apa. Tentukan konsentrasinya. Kalau kayak gini berarti nggak konsentrasi ngerjakannya ya. Konsentrasinya berarti 144 jumlah garam dibagi volume larutan selalu 120. Untuk T menuju tak hingga, maka Y-nya menuju berapa ya? Nih, lihat sini. Y-nya ini. Kalau T-nya mendekati tak hingga, ini menjadi E pangkat min tak hingga. Betul? Berapa? 7? Hah? Lihat grafik E pangkat ya. Ini saya pakai X sama Y. Ini E pangkat X. Nih, kalau T mendekati tak hingga, ini menjadi E pangkat min tak hingga. E pangkat min tak hingga. Ininya jangan tak hingga, min tak hingga. Jadi X-nya min tak hingga ke sana. Menuju berapa? 0 ya. Jadi Y-nya menuju 144 min 69 kali 0. Y menuju ke berapa tuh? 144. Belum menjawab soal, yang ditanya konsentrasinya. Konsentrasinya 144 bagi 120. Kalau dihitung itu 1,2. Sesuai dengan prediksi kita, kalau garamnya ngalir terus dari atas, nanti konsentrasinya sama dengan yang masuk. 0,2. Begitu. Oke, soal ketiga kita bahas. Ini, seperti ini. Ups. Saya ambil lagi gambarnya ya. Gambarnya ini. Karena ceritanya sama. Bila pada soal 2 yang sebelumnya tadi, larutan yang bocor sekarang 3 liter per menit. Ininya 3 nih. Apa yang berubah? Coba kita lihat. Pasti DY dt-nya ya, persamaan diferensialnya. DY yang masuk tadi 2,4 ya. Yang keluar berapa? 3 kali konsentrasi larutan garam ya. Dalam tangki. Sama dengan 2,4 dikurangi 3 kali apa ya? Y per 120. Nggak ada volumenya berubah-ubah. Hah? Jumlah garamnya betul Y. Volumenya berapa? Setelah 1 menit berapa volumenya? Setelah 2 menit? Setelah T menit? Kan ini perubahan per satuan menit. 120 kurangi T. Karena ini perubahan per menit. Nah, udah bawahnya sama aja. Oke, itu adalah mengakhiri bab persamaan diferensial linear orde 1. Nah, kita pindah ke pasal berikut. Ini nggak ikut ya. Kalau dilihat di silabusnya ada
satu pasal di bab ini yang dilewat itu adalah ini. Dulu mah dibahas, sekarang mah enggak. Ini enggak ikut gitu ya, medan arah sampai ke hampiran Euler itu enggak ikut. Nah, ini enggak ikut, langsung fungsi inverse trigonometri. Tapi kita mulai di halaman ini aja. Oke, kita akan belajar fungsi inverse trigonometri karena dipakai gitu ya. Di teknik banyak dipakai. Kepaksa dipelajari. Aduh, ininya belum dihapus bekas yang tadi pagi. Sebentar. Oke, yang pertama kita akan belajar fungsi inverse dari fungsi sinus. Pinter dia pasti nih, si baju hitam. Karena lagi pilek sinusitis. Coba kita lihat dulu. Kalau saya punya Y, mana? Y sama dengan X pangkat 3, nyari inverse-nya gampang kan? X-nya aja dihitung, betul? 3 akar Y, jadi kalau ini fx, ini fungsi dalam variabel Y. Fungsi inverse-nya. Kalau sin, nggak bisa. Ya, kalau sin, kayak fungsi ln, ya munculin aja fungsi eksponen inverse-nya. Kalau sin, nanti inverse-nya itu ditulis aja sin min 1. Niru ini. Kalau f, inverse-nya f min 1. Kalau sin min 1. Bukan sepersin ya. Kalau sepersin itu, U itu nulisnya harus sin U dikurung. Nah, itu baru super. Kalau trigonometri ada pangkat min 1 gini, itu artinya fungsi inverse. Oke, kita mundur sebentar. Sin tuh fungsi injektif bukan? Hah? Pengen dilempar sama batu sekilo. Ini gambarnya sin. Tidak ya. Lihat, ini 1Y, X-nya bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang di sebelah sini, nanti kan. Jadi bukan fungsi injektif, karena nggak monoton murni. Supaya punya inverse, maka sin ini dibatasi di sini aja. Kalau dibatasi, dia punya inverse, karena naik terus. Nah, pembatasannya itu biasanya dibuat supaya simetri terhadap sumbu Y. Jadi diambil ini. Kalau nggak bisa, diambil yang positif aja. Kayak nanti cos. Cos ini nggak bisa dari sini simetri diambil. Nanti nggak injektif. Jadi ambil yang positif aja. Sampai sebesar-besarnya. Kalau diteruskan, nggak injektif lagi. Jadi diambil ini. Demikian juga sin. Diambil ini sudutnya. Gambar fungsi inverse-nya gampang. Tinggal cerminkan terhadap Y sama dengan X ya. Kalau yang cewek-cewek gampang biasanya. Di ujian, selain bawa kotak pensilnya, kotak bolpennya, suka bawa cermin kan? Taruh aja gitu di sini. Di sini taruh di garis Y sama X, kelihatan nanti jadi hijau cerminannya di dalam cermin. Gitu ya. Oke. Nah, kalau mau digambar di koordinat yang sama, maka dua-duanya dinyatakan dalam X. Jadi gini maksudnya. Y asalnya sin X, inverse dinyatakan dalam X juga. Ya, Y sama dengan ini. Jadi dua-duanya dinyatakan. Jadi kenapa di sini kok nulisnya X ini? Karena saya nggak tukar. Kalau nggak perlu grafik, udah nggak usah ditukar-tukar. Biar aja ini namanya F-1Y gitu ya. Kalau di grafik, ininya ditukar. Ini Y, ini X gitu. Kayak gini. Supaya dua-duanya variabelnya X. Baik yang fungsi semula maupun inverse-nya sama-sama di variabelnya X. Gambarnya tinggal
tarik garis Y sama dengan X, cerminkan aja ini yang warna merah terhadap Y sama X, hasilnya ini. Yang hijau adalah sin min 1 grafiknya ya. Oke, daerah definisi sin min 1 apa? Hah? Sama dengan daerah nilai dari sin kan? Kita lihat sin. Daerah nilainya min 1 sampai 1. Min 1 sampai 1. Daerah nilai sin min 1 sama dengan daerah definisi dari sin. Tadi dibatasi daerah sin min pi per 2 sampai pi per 2. Termasuk ya ujungnya. Min pi per 2 sampai pi per 2. Paham begitu? Gembira? Nah. Oke, itu sin. Temennya cos. Cos dibatasi di sini karena nggak bisa dibikin simetri kayak tadi. Ambil aja yang positif. Oke, ini cos. Inverse dinamakan cos min 1. Gambar inverse, tarik Y sama dengan X. Cerminkan. Yang merah ini cerminannya menjadi yang ini kan. Yang ini kalau dicerminkan jadi ini. Sebagian-sebagian cerminkan dapat cerminan keseluruhannya. Ini cos min 1. Kalau udah tahu grafiknya gampang ini. Atau pakai kayak tadi inverse ini ya. Kalau mau lihat dari grafik juga bisa. Daerah definisi cos min 1. Jadi kita lihatnya grafik cos min 1. Cos min 1 daerah definisinya apa? Hah? Min 1 sampai 1. Min 1 sampai 1 X gitu ya. Daerah nilainya 0 sampai pi. Nanti ini penting nih, apalagi yang semester 2 ngambil matematik 2A. Untuk teknik pengintegralan penting sudut ini. Kalau lupa ya dibayangkan aja grafik dari si cos ya, supaya punya inverse. Nah, aduh, nanti ini dihapus dulu. Hapus. Nah, kita hitung. Sin min, atau saya tulis ya. Saya tulis di sini. Coba. Sin min 1 dari akar 2 per 2. Berapa? Ingat, kalau sin min 1 tuh hasilnya sudut ya. Sin min 1 tuh kan balikannya. Diberikan angka aja segini, berapa asal usul sudutnya? Jadi ini dicari sudut theta itu supaya sin theta sama dengan akar 2 per 2. Berapa tetanya? Sama dengan pi per 4, ya 45 derajat. Ngaco lagi nih kepalanya. Nah, gitu ya. Yang B berapa? Sinnya min setengah. Berapa sudutnya? Hah? Ini dulu. Kalau setengah itu 30 derajat kan ya? Kalau min setengah, ini 30 berarti sudutnya yang ini kan? Betul berapa? Ya, nggak mau dalam pi-pian. 5 per 6 pi. Kan ini 1/6 pi. 5 per 6 pi. Hah? Oh, salah. Dan nggak boleh. Kan harus jatuh sudutnya di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Supaya punya inverse. Jadi berapa? Min 30 ya. Min pi per 6. Ini hasilnya harus min pi per 2 sampai pi per 2. Supaya punya inverse tadi.
Kalau lupa ya digambar sin supaya punya inverse. Gitu kan sin? Supaya punya inverse ngambilnya yang ini aja. Sampai sini. Min pi per 2 sampai pi per 2. Cos ini berapa? Min 1 akar 3 per 2. Setengah akar 3 cosnya. 60 derajat ya. 30 derajat. A, B, C. Yang D. Cos min 1 min setengah. Berapa? Hah? Nggak percaya. Kalau cosnya setengah itu 60 derajat kan ya? 60 derajat cosnya setengah. Kalau min setengah ada di sini ya. Ininya sama-sama 60. Berarti ini sudutnya berapa? Oh benar juga dia. 2 per 3 pi 120 derajat. Yang E. Nggak kelihatan kopi. Berapa? Hah? Sama dengan fungsi dengan inverse-nya. Yang F kayak mainan anak kecil aja ini mah ya soalnya. Hah? Bebodoran aja. Berapa? 3 pi per 2. Salah. Ada di Sin min 1 itu apapun ininya hasilnya harus di antara, ini kan sudut ya, hasilnya sudut harus di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Nggak boleh di sini. Hah? Jadi hati-hati trigonometri nggak selalu kayak gini. Harus dilihat ini sudutnya harus jatuh di antara, saya kasih nilai sin min 1 harus berada di min pi per 2 sampai pi per 2 kan tadi supaya punya inverse sin. Nah, ngitungnya harus bertahap. Kecuali kalau dihitung langsung gini udah jatuh di sini, udah betul. Ya, kalau ini misalkan pi per 4, ya udah ini pi per 4 karena udah ada di sini. Tapi kalau keluar gini, ini salah, gitu ya. Kita hitung satu per satu. Sin 3, merah lagi. 3 pi per 2. Hitung sin min 1, sin 3 pi per 2 berapa? Hah? Apa? Sin ini berapa sih sudutnya? Hah? Ya berapa nilai sinnya? Ini sin ini. Ini berapa? Sin 2. Hah? Min 1. Ini sin min 1 dari min 1 berapa? Min pi per 2. Gitu ya. Hati-hati. Oke? Soal tipe A nanti kalau keluar kayak ginian. Banyak variasinya di tutorial. Udah, yang dari saya segitu aja. Inverse tangan, tangan. Udah dikasih ininya. Ya udahlah, biarin. Ini tangan dan berulang. Tangan tuh gitu lagi ya. Jadi diambil min pi per 2 sampai pi per 2, ujungnya nggak ikut. Karena di pi per 2 sama min pi per 2 nggak ada nilainya tangan. Oke, simbol inverse-nya gini. Kalau digambar di grafik yang sama, ini ditukar Y sama dengan tangan min 1X. Caranya
tarik garis Y sama dengan X. Nih, Y sama dengan X. Cerminkan yang merah ini jadi yang hijau. Jangan lupa kalau ada asimtot, asimtotnya juga dicerminkan. Contoh yang bagian ini. Asimtot tegak yang ini, potong aja dulu. Ya, yang ini kalau dicerminkan terhadap Y sama X menjadi ini ya. Ini yang ini menjadi ini. Yang atasnya menjadi ini. Yang bawahnya ini sisanya ke sana. Pokoknya cerminkan terhadap Y sama X, asimtot tegak jadi asimtot datar. Cerminkan garis ini aja ya. Mencerminkan bisa kan ya? Ini dicerminkan ke sini. Ya jadi ini gitu kan. Ini dicerminkan terhadap garis ini. Jadi ini. Sepotong-sepotong aja kalau nggak paham. Oke, tangan min 1. Daerah definisinya. Bisa lihat grafik. Kalau lihat grafik. Ini langsung ke grafik tangan min 1. Tangan min 1 tuh yang hijau. Daerah definisinya. Daerah definisi itu si X ya. Min tak hingga sampai tak hingga. Daerah nilainya. Ini paling kecil min pi per 2. Paling besar pi per 2. Oke. Second. Belajar sendiri aja. Yang second. Pusing gua. Second tuh grafiknya seperkos kayak gini. Ya. Jadi diambilnya kepotong. Ini. Dan ini. Nggak ingat saya. Kalau saya coba ngerumuskan. Digambar juga mendapatkan ininya nih. Tuh lihat sampai salah. Ini apa? Tanda apa ini? Lebih kecil sama dengan ya. Pi per 2-nya. Nggak boleh masuk pi per 2-nya. Tuh sampai salah. Ini gini. Ini. Apa ini ya? Koma ya. Koma. Tapi pi per 2-nya nggak masuk. Karena seperkos, kosnya 0 nggak ada di sini. Oke, isi sendiri. Udah bosan? Masuk ke sini aja. Nah, ini ada beberapa sifat yang diperlukan nanti di untuk menghitung turunan dan integral yang memuat fungsi inverse trigonometri. Saya akan tunjukkan yang ke-1 aja ya. Dan yang ketiga. Yang ada plus minusnya pusing. Dulu oke, kita lihat buktinya. 1 per 1. A dan C aja. Ada 2 cara. Cara gampang atau cara susah maunya. Cara susah dulu ya. Cara susah itu yang valid. Yang perfect. Cara 1 nih ya. Cara 1. Cara 1 tuh gini. Kita lihat mana yang sudut di ruas kiri. Ini kan, ini hasilnya sudut, betul? Nah, dimisalkan. Misal theta, atau jangan theta dulu. Cos min 1x, ini hasilnya kan sudut. Sebut ada theta. Ini artinya apa? Cos theta sama dengan x, betul? Ya, ditarik cos aja kiri kanan. Cos min 1, ini cos theta. Cos min 1 jadi x dengan cos theta. Nah, kemudian pakai rumus identitas ini. Sama dengan 1. Sebentar. Ini cos supaya punya inverse, sudutnya harus di mana? 0 sampai pi. Itu penting tuh, sudut tuh. Salah. Sudut tuh tetanya ya. Sudutnya 0 sampai pi. Oke, pakai ini untuk memunculkan sin. Gitu ya, ini ada sin, ada cos, pakai hubungan ini. Jadi sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Apapun tetanya. Sin theta
Pengakaran ada plus min, betul? Sin theta plus min akar cos kuadrat theta berarti x kuadrat, betul? Iya. 1 min x kuadrat. Ini kurang plus minnya ya. Plus min harusnya ya. Betul? Enggak, si Jinping mah pengen bela terus. Kenapa yang min gak berlaku? Bukan. Karena ini tetanya di sini. Nilai sin itu selalu positif. Gitu ya. Jadi karena ini, jadi urutan itu penting ya. Kok sudutnya kenapa ini? Karena cos supaya punya inverse gitu. Maka sin tetanya, sin theta saya ganti tetanya ya. Tetanya tadi cos min 1x ya. Ini sin theta, tetanya saya ganti ini. Sama dengan hanya yang plus aja. Terbuktilah rumusnya. Cara susah yang valid tapi. Cara kedua, cara gampang tapi bisa nggak valid untuk fungsi tertentu. Kalau sin dan cos sama tangan mah valid aja gitu ya. Cara 2 ini. Cara 2 sama. Sok salin dulu lah. Cara 2 sama. Yang sudut dimisalkan. Misal cos min 1x sama dengan theta atau cos theta sama dengan x. Bukan pakai lingkaran. Pakai segitiga sama kaki. Bukan. Segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku gambarnya gampang. Kalau segitiga sama kaki kan susah. Segitiga sama kaki gitu kan. Susah. Ya. Biar dia tambah gembira. Untung belum ada yang ngefoto. Ya muncul di X nanti. Kan kalau peting dekan gitu lihat. Pak Sobat, ngapain kamu ngajar kaki naik ke meja itu? Hah? Oh iyalah, biarin lah. Terus ambil tetanya yang mana aja? Tetanya mau ambil ini boleh, yang atas boleh. Kita hitung cos theta. Cos theta tuh X. Cos theta itu berarti yang bawah kan ya? Bawah bagi miring kan? Harus X. Boleh ambil ini X kuadrat. Ini X. Kan dibagi jadi X kan? Tapi jangan kayak dia susah-susah pakai lingkaran segala. X mah ya udah X ini 1 kan, betul? Sehingga saya bisa ngitung yang ini kan? 1 min X kuadrat. Nah, soal semula balikan. Sin cos min 1x adalah sin, tadi cos min 1 itu theta. Sin theta mana? Ini bagi ini. Kan gampang tuh. Akar 1 min X kuadrat dibagi 1. Jadi pakai segitiga gampang. Kelemahannya apa? Kalau pakai segitiga, tetanya hanya bisa digambar sudut yang lancip. Yang kurang dari 90 derajat. Padahal sudutnya bisa ini. Kalau lebih dari 90 derajat, ada kemungkinan negatif. Tapi untuk yang ini selalu positif. Jadi aman. Nanti kalau di ujian pakai cara 2 aja ya. Meriksa ini coba. Udah mah tulisan kalian jelek. Salah lagi nanti salah ngitung. Harus dikasih nilai lagi salah ngitung. Kalau ini kan gampang, simpel. Oke. Hah? Apa? Nggak tahu. Masa semua soal dibocorin? Yang ke sini ya. Nah, saya mau pakai cara
Mau pakai cara yang kedua ya? Atau mau ke satu juga? Hah? Ke satu tuh valid, menyangkut semua sudut. Ya dua-duanya aja, dua-duanya. Coba, aduh nanti bisa nggak ngebut. Misal sudutnya mana? Tangen min 1 ya? Sama dengan theta. Atau tangen theta sama dengan X. Kalau tangen sama sekan pakai hubungannya apa? Tangen kuadrat tambah 1 sama sekan kuadrat. Tangen sebentar, ini tetanya di mana ya? Tangen supaya punya inverse tadi harus min pi per 2 theta kecil pi per 2. Ujungnya nggak masuk. Tangen kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Saya mau menghasilkan sekan. Jadi sekannya tarik akar. Tangen kuadrat theta tambah 1, betul? Nah, kemudian sekan theta sama dengan plus min tangen theta tadi mana? X. Supaya sama dengan yang mau dibuktikan, ini saya tulis terbalik gitu ya. Nah, karena tetanya di min pi per 2 theta sampai pi per 2, berarti kuadran 4 dan 1. Sekan gimana nilainya? Positif kan? Sekan itu kan seperkos. Maka sekan theta pasti hanya yang plus aja. Gitu ya? Bisa? Bisa. Nggak bisa juga saya jawab bisa aja. Kalau pakai segitiga, sama. Dimisalkan yang sudut atau tangen theta sama dengan X. Gambar segitiga. Cuma kalau pakai ini, sudutnya cuma yang lancip. Tangen. Tangen itu mana? Ini dibagi bawah, betul? Harus X. Ya, ambil X, ini 1. Jadi sisi miringnya 1 ditambah X kuadrat. Nah, kita diminta ngitung sekan tangen min 1 X sama dengan sekan dari tangen min 1 X itu kan theta. Nih. Nah, sekan theta seperkos. Kos itu 1 per miring. Kalau sekan miring per bawah. Tuh, kan gampang. Yang kanan ya. Kalian meminta yang susah. Ngebut. Aduh. Nanti tidak sama. Nah, yang ini nanti ada plus minnya. Kalau pakai gambar segitiga hanya dapat yang plus. Jadi harus pakai cara yang ke 1. Pusing. Lewat. Nah, turunannya aja sekarang. Saya akan jelaskan cara ngitung turunannya ya. Kenapa dibuktikan? Karena caranya nanti berlaku ke semua yang inverse, caranya seperti ini gitu. Jadi yang akan saya buktikan 2 biji nanti dari 4 rumus. Turunan dari ini. Nah, gimana sin min 1 nuruninnya? Kita pakai pertolongan fungsi inverse. Ini. Y sama dengan sin min 1x. Mau diturunkan. Kita kembalikan ke fungsi sin. X sama dengan sin Y. Betul? Turunkan kedua ruas terhadap X. Jadi polanya gitu ya kalau fungsi trigonometri inverse. Kalau udah ada rumusnya boleh nanti lain kali pakai rumusnya. Tapi kalau nggak hafal ya diginikan. Ruas kiri 1, betul? Ruas kanan apa? Sin U turunannya terhadap X jadi apa? Aksen ya. Jadi sin Y turunannya apa?
Cos Y sin sesuatu jadi cos kali turunan dalamnya. Y aksen sama dengan 1 per cos Y. Tapi nggak mau gini mah. Fungsinya aja eksplisit dalam X. Masa turunannya dalam Y? Nggak mau. Y aksen sama dengan cos Y-nya tadi apa? Sin min 1X. Ya. Masih nggak mau. Meskipun udah eksplisit. Karena kita punya rumus tadi. Cosin min 1 adalah ini. Ya. Cosin min 1. Apa tadi? Lupa. Cosin min 1 akar 1 min X kuadrat. Jadi sama dengan 1 per, lupa lagi tadi apa? Supaya kalian ingat, ini teh saya mah tangannya udah apa? Pura-puranya gitu ya. Gitu. Kalau lupa ini gimana? Gambar lagi pakai segitiga. Nanti ketemu ini. Pakai segitiga kan cepat. Oke. Rentangnya tentunya X-nya di antara min 1, 1 ya. Kalau enggak, ini akar enggak ada. Maka ada tambahan ini. Mana? Ini. Akibatnya integral ini ya balik lagi. Yang ini ya, saya hitung. Ini di diktatnya salah, nggak ada akarnya. Coba kita buktikan yang ini. Yang ini, yang B sama aja. Yang D ada plus min ya tadi. Yang ini nih ada plus min. Pusing. Lupakan aja lah, paling satu soal B salah. Gitu ya. Atau kalian hitung plus aja semua. Jadi nggak plus min, dikurangilah sedikit. Kalau harusnya plus min. Berarti UAS ada tipe A lagi. Hah? Ya itu tip-tip yang menyesatkan. Tapi boleh dipakai, nggak apa-apa lah. Berkurang dikit. Oke, sama caranya kayak tadi sama. Y tangen min 1X. Saya nggak bisa menurunkan tangen min 1 langsung. Kecuali udah apa rumusnya. Ya, pakai inverse ya. Jadi, X sama dengan tangen Y. Turunkan terhadap X ya. Karena dari awal mau minta turunan terhadap X. Saking cepatnya. Sampai hilang tangannya. Ini 1 tangan turunannya sekan kuadrat kan? Jadi ya aksen sama dengan 1 per sekan kuadrat Y. Sama dengan 1 per sekan kuadrat Y-nya tadi apa? Tangen min 1X. Atau bisa juga ditulis gini, 1 per sekan tangen min 1X. Seluruhnya dikuadratkan gitu kan. Sekan kuadrat kan ya. Nah ini udah ada rumusnya tadi. Tuh. Mana rumusnya? Ini. Mana hilang? Nah ini. 1 tambah X kuadrat. Akar 1 tambah X kuadrat. 1 per akar 1 tambah X kuadrat. Pangkat 2 sama dengan 1 per 1 tambah X kuadrat. Di diktatnya masih ada akarnya, salah. Harusnya nggak ada akar. Udahan. Sudah nyalinnya? Sudah.